ada pengajian khusus bagi ibu-ibu yang di Pondok Labu, pasar, yang pada waktu itu ibu-ibu itu jualannya jam 2:30 sudah di pasar. Kayak sayur-sayuran, kayak pasar tumpah gitu loh ya. Jadi itu jam 2:30 dia sudah sayur-sayuran. Nah, pada waktu bilang, Abi Maki, kami dari ibu-ibu boleh nggak pengen kajian rutin sebulan sekali aja. Kita atur jadwalnya. Oh, setelah saya dari Buaran asar, saya sampai maghrib. Ibu insya Allah nih setiap minggu kesekian maghrib saya bisa, nanti sampai isya lanjut sedikit baru saya pulang. Oh, boleh. Tapi Abi Maki, punten, kami kan ini yang jualan sayuran, cuma kami mau ngasihnya sayuran-sayuran aja. Apa-apa, saya bilang saya ikhlas, nggak apa-apa. Yang penting apa? Ibu senang bisa ngaji, alhamdulillah. Punten ibu bapak, kalau saya habis ngaji itu, bak, mobil saya di belakang dibuka, ada yang ngasih kangkung, ada yang ngasih pete, ada yang ngasih cabai, sayur-sayuran aja bu. Iya, saya pulang terus setiap pagi dibuka jendelanya, atau pas pagi dibuka, ayo yang mau, oh ngambil, tetangga begitu tuh. Punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten saat itu tiba-tiba Jakarta macet. Saya dari Buaran nggak sampai maghrib. Jadi nggak maghrib sampai ini. Kenapa? Maghrib aja masih di tol. Macet luar biasa. Saya telepon ke panitia, Bu, punten kayaknya liburnya sekarang. Kenapa? Saya maghrib aja di tol. Ibu-ibu bilang, Abi Maki, ini kan pengajian sebulan sekali, jam berapapun ditungguin deh. Oh ya sudahlah, datang. Biasa jam 8 bubar, ini jam 8 saya baru datang. Saya kira jam 8 atau enggak ngaji, cuma silaturahim aja. Asli di ngaji seperti biasa 1 jam dan setengah jam, tanya jawab 1 jam setengah lah kira-kira. Jam 9 selesai, setengah 10 baru selesai. Ya udahlah, karena ibu-ibu semangat. Ternyata saking hebohnya pengajian sampai jam 10 itu masih belum selesai. Ya kita ya biasa saja. Selesai pulang. Udah selesai kan ceritanya nih kan? Bulan depannya lagi, disitulah terbuka ceritanya. Ibu-ibu datang. Abi Maki masih ingat bulan lalu telat. Oh dia, Bunda mohon maaf karena dulu itu. Bukan, saya bukan itu, saya mau cerita. Cerita apa? Abi saya ini penjual tempe. Jadi suami saya ngolah tempe atau apa-apa segala macamnya, lalu saya kasih apa, ragi atau apa gitu ya, atau dikasih apa, dan saya bungkus. Setelah sholat isya saya bungkus. Tempe itu jadi biasanya jam 4 atau setengah 5 jadi tempe. Habis itu pun dan jam setengah 6 atau jam 5 dijual. Habis tempe kira-kira jam 8, jam 9 selesai, pulang ke rumah bawa hasilnya. Sampai dicuci bagian suami saya bagian bungkus. Jadi paham ibu ya? Gitu Pak ya? Tiba-tiba saat itu saya telat. Padahal mabiya suami saya tahu saya nggak datang, saya telat, ya udah bungkusin lah, gitulah. Ini dibiarin aja. Saya kan tahu datang jam 11 ke rumah. Suami manyun aja. Suami bilang, dari mana kamu? Ngaji. Kenapa sampai telat ngajinya begitu? Ya ustadznya telat. Kenapa telat? Karena begini. Kenapa nggak mau pulang? Nggak enak lah kalau pulang. Kenapa? Kajiannya sebulan sekali. Oh, cuma sebulan sekali saya ngaji aja. Lo tempe bagaimana? Ya udah saya buat. Buat apaan? Nggak mungkin jadi jam 3, nggak mungkin jadi jam 4. Ini kira-kira jadi jam berapa ini? Kamu bungkus-bungkus? Nggak apa-apa lah. Ya udah terserah, kamu jualan kacang sekalian. Marah suami. Punten ibu. Istrinya habis sholat. Ya jam 11, jam 12 dia bungkus. Suaminya nggak bantu sama sekali, nonton TV aja. Ayo kita sayur tuh. Dia bungkus, tapi hatinya Allah mengabulkan doa. Hatinya bergantung kepada Allah. Dia bungkus. Selesai kira-kira Abi Maki, saya selesai jam 2, setengah 2 selesai. Sementara jam 3 saya sudah keluar. Nggak tidur saya, tidur sejenak, berangkat. Angkat pakai tampaknya. Tempe saya kalau jadi itu Abi Maki kira-kira jam 10 atau jam 11. Tempe saya bagaimana mau laku? Saya pahami ibu bapak ya? Lihat kisah nyata ini. Dari teman kami, sahabat pengajian kami. Dia bawa ke pasar, dia simpan seperti biasa, kenapa sudah di situ?
Dia bungkus ditutup, dia berdoa, ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Lihat Tuhan, kekuatannya sangat dahsyat. Engkau Maha Kuasa. Apapun jika engkau inginkan akan terjadi, idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Saya yakin dengan doa, dengan keinginan, dan saya pun telah buat tempe ini karena ngaji, karena Allah. Saya yakin tempe ini akan dijadikan seperti biasa. Jam 4 jadi. Masya Allah, kekuatan doa itu. Begitu jam 4 doa sudah sebegitu dibuka, subhanallah, belum jadi tempe. Belum jadi tempe, masih kacang. Masih kacang. Tenang, tutup lagi. Doa, ya Allah, jadikan tempe seperti biasa. Pengen jadi tempe seperti biasa, pengen jadi tempe. Bersama dengan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, lagi azan. Tenang, dengerin azan. La ilaha illallah. Doa Allah marbah bid'awat utama. Selain ya Allah, saya yakin dengan kekuatan doanya akan jadi tempe. Masya Allah, dibuka, ya Rabbana, belum jadi tempe. Masih senyum begitu, masih kacang. Senyum aja dia. Tenang, waktu itu subuh itu kira-kira punten-punten setengah 5-an atau jam 4:15 subuhnya. Dia tutup, iya. Sholat dulu. Saat sujud pun dia doa, ya Allah, ingin membuktikan kepada suami saya kalau Allah itu maha baik dan akan dijadikan tempe dari sujud pertama, sujud kedua, gitu kan? Sujud ketiga, rakaat kedua, sujud keempat. Doanya kan terdekat dengan Allah, orang sujud kan? Doanya jadikan tempe. Sambil doa kepada minta, boleh minta apa saja kan? Begitu pulang dari masjid dengan senyuman, dengan bahagianya, dibuka. Belum juga, subhanallah. Belum jadi tempe, padahal doanya pengen jadi tempe. Ditutup, ibu bapak, dia sambil senyum. Yakin doa dikabulkan, atau yakin doa dikabulkan? Ya Allah, jadikan tempe. Subhanallah, jam 5 kurang seperempat ada mobil. Bu, iya, ada yang jualan tempe nggak bu? Dia bilang, iya ada jualan tempe. Tapi gini bu, saya mau ke Malaysia. Kebetulan anak saya ulang tahun hari ini, saya pesawat harus buru-buru nih. Saya cari tempe yang kira-kira jam 10 di Purabula. Tempe saya banget ini. Dalam hatinya, jam berapa pak jadinya pak? Jam 10. Jadi kesana itu masih gurih kalau dibikin apa namanya? Mendoan gitu kan? Yang jam 10, jam 11 laki-laki bagus tempenya dibikinnya itu jam segitu jadinya lah bu ya. Ada nggak bu? Dalam hatinya, ya Allah, tolong saya harap uangnya jangan jadi tempe. Jangan jadiin tempe dulu ya Allah, jangan. Dalam hatinya, ya Allah jangan jadiin tempe kita tadi loh, banyak banget tempe. Jangan jadi begitu buka. Belum jadi tempe. Masya Allah, dia bilang, alhamdulillah ini pak ada pak, mau perlu berapa? Ada koper di belakang, dikeluarin habis semua tempenya. Satu koper itu dibawa berapa? Anuan 200.000. Dia bilang, terima kasih, 500.000. Dipegang, ini matahari belum terbit sudah habis apanya? Tempenya. Dia pulang, begitu pulang suaminya masih nonton, begitu. Kenapa nggak balik tombak kacangnya? Subhanallah. Apa kata suaminya? Dia bilang, bukan pak, aku. Kok bisa? Allah yang atur. Kenapa? Belum tentu apa yang saya mau itu sesuai yang terbaik, tapi apa yang Allah mau itu yang terbaik. Siapapun yang sekarang ini dikumpul masalah, dikumpul musibah, tenang, kita punya Allah. Kalau kita ragu terhadap Allah, apalah arti iman kita? Apalah arti Islam kita? Jadi iman itu orang akan jadi tenang hatinya, iman, aman, tenang hatinya. Kenapa bertawakal kepada Allah? Tapi masalah saya lebih berat. Ya sudah, kalau gantian dengan Nabi Yunus itu. Mana berat? Ya yang sekarang aja udah, kalau itu doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus bagaimana saya sandarannya? Pada Allah. Terus apa? Doa. Terus apa? Usaha. Tapi belum selesai. Tenang. Kenapa? Waktunya Allah tentukan kapan yang terbaik. Kenapa? Selama Anda bersabar, itu pahalanya melonjak. Terus tinggi. Pasti akan selesai. Pasti. Iya. Kapan? Allah Maha tahu yang terindah itu kapan. Masya Allah. Dia mengatakan, apakah mungkin ada skenario lain? Mungkin.
api aja malah jadi temannya Nabi Ibrahim. Bisa dipahami ayah dan dan punten, bisa saja masalah ini justru akan mengantarkan ke surganya. Jadi orang-orang yang sekarang ini di antara teman-teman yang meninggalkan maksiat apapun, keindahan yang ada. Ikhtilaf. Emang maksiat apa sih bahasa bahayanya? Di punten-punten, pegang baik-baik agar tidak balik lagi ke maksiat. Maksiat ini adalah yang menghilangkan kenikmatan. Ulangi lagi. Maksiat ini yang menghilangkan apa itu Bapak? Kenikmatan. Maksiat itu akan menghilangkan kenikmatan. Kalau ibu bapak berani berbuat maksiat, berarti berani kehilangan nikmat. Tapi nggak ada tuh buat kehilangan nikmat. Ada. Tapi mobil saya tetap, rumah saya tetap, ada nikmat yang hilang. Apa? Kemesraan suami istri saya jadi nggak ada. Kenapa? Karena nikmatnya hilang. Hati-hati. Kenikmatan itu bukan dunia saja. Tapi saya nggak hilang tuh apa segala macamnya. Tapi apa? Kesehatan bisa jadi. Tapi saya sehat, anak susah diatur. Nah, ada kenikmatan. Satu kali berbuat maksiat, resiko hilang nikmat. Gak usah jauh-jauh. Punten, Adam dan Hawa tinggal di mana pertama? Di surga. Nikmat apa enggak? Nyaman di surga kan? Punten, gara-gara berapa dosa Adam dikeluarkan dari surga? Satu dosa. Adam memakan haram. Ya kan? Gara-gara Adam dan Hawa memakan buah yang haram, Allah keluarkan dari surga. Gara-gara satu maksiat. Saya tanya, punten, ada berapa di perut ini yang haram ini? Aduh, nggak itu. Banyak ini. Adam yang sudah di surga satu maksiat keluar, nah kita belum ke surga. Banyak maksiat, ketawa-ketawa. Nah itu dia. Maka dengan mengatakan, waduh bagaimana dong? Allah katakan, wala tayasu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmat Allah. Tenang. Kamu berdoa, kamu berubah, kamu hijrah, Allah ampuni. Tapi ingat ya, setelah kamu tahu itu maksiat, ketika kamu menjalankannya lagi, aku cabut nikmat. Subhanallah, ngeri sekali. Kenapa sudah tahu? Tapi bagaimana tadi Allah, saya sudah tahu ini maksiat, tapi bagaimana cara minta Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus doa, naik. Kenapa coba? Usia nggak panjang. Walaupun orang itu sekuat apa, sepinter apa, secerdas apa, sekaya apa, kalah sama usia. Coba dulu jagonya Mike Tyson, siapa yang bisa mengalahkan? Tapi dengan usia kalah nggak? Oh udah. Muhammad Ali, di masanya jago. Kalau sudah begitu, sama zaman bisa dikalahkan, sama usia bisa dikalahkan. Sekaya apa kita 10 tahun lagi akan gimana? Seganteng apa, secantik apa 20 tahun lagi akan bagaimana? Dan dunia itu sudah putar. Maka punten, ma indallahi baqi wa ma indakum, punten dikatakan wa ma indak yanfad wa ma indallahi baqi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baqi. Apa yang ada di tanganmu hilang, tapi apa yang ada diberikan kepada Allah itu akan abadi. Maka dengan mengatakan saya akan abadikan usia saya dengan ketaatan kepada Allah. Masya Allah. Masalah sekecil sebesar apapun semua kecil buat saya. Jadi sekali lagi ibu bapak, berani berbuat maksiat berarti berani kehilangan nikmat. Tinggal tunggu nikmat apa yang hilang lagi. Tapi berani takut kepada Allah, berani mendekat kepada Allah, siap-siap Allah berikan kejutan kebaikan buat kita. Terlalu banyak kisah kebaikan. Penutupnya, punten, kumpul dengan orang-orang soleh seperti ini, saling menasihati. Dan yang terpenting lagi, punten, saling mendoakan dengan ikhlas teman kita yang sedang punya masalah. Saya punya sahabat, dua-duanya waktu itu pokoknya punten, kalau masalah, kalau letkol sama kolonel tinggian mana sih derajatnya? Kolonel, Masya Allah. Iya, kolonel tinggi nggak derajatnya itu? Lumayan tinggi kan? Dua-duanya lagi haji bareng bersama saya. Ini letkol, angkatan apa? Pesawat, apa namanya? Angkatan udara. Satu letkol, angkatan darat. Dua-duanya letkol. Dia bilang, dimaki doain dia habis haji ini biar saya jadi kolonel. Dia juga sama, abi saya juga pengen didoain biar saya jadi kolonel. Ini letkol, ini dapat kalian. Tapi kalau saya di angkatan udara, kalau ini saya di angkatan darat. Oh gitu, gini. Kalian saling mendoakan.
Siapa yang paling ikhlas di antara kalian mendoakan, itu yang paling jadi pertama kali kolonel. Bisa dipahami nggak? Kenapa? Karena saat mendoakan orang lain, malaikat mendoakan kita. Maka apa yang terjadi? Dua orang ini tidak sibuk mendoakan dirinya. Ya Allah, benar ya. Sahabatnya ini didoakan, ya Allah, sahabat saya di angkatan darat dijadikan dia kolonel. Yang di angkatan, ya Allah, sahabat saya di angkatan udara dijadikan dia kolonel, ya Allah. Dua-duanya doa begitu, dua doa begitu. Ya Allah, setelah pulang, subhanallah, qadarullah, yang pertama kali jadi kolonel itu adalah yang angkatan darat dulu. Tidak lama, justru 3 bulan baru yang angkatan udara. Dua-duanya jadi, dengan mengatakan ternyata Masya Allah, dua-duanya saling mendoakan. Jadi kalau ada orang berada dalam kesulitan, kita tahu masalahnya, bangun bapak ibu di tengah malam, doakan orang yang dapat kesulitan itu dengan ikhlas. Maka ini pun berdoakan dengan ikhlas, ini pun dengan doa orang, terus tembak-tembakan dengan doa ikhlas, dan gak usah bilang-bilang. Tahu nggak? Aku doain kamu semalam. Gak usah, itu dia namanya. Dia gak usah doain, udah biar aja, biar bahrul ghaib. Dia begitu berhasil dia lulus dari masalahnya. Alhamdulillah, aku bang lulus, selesai masalahku. Doa gua itu. Gak usah doa gitu. Kenapa? Mana ikhlasnya gak ada itu. Doakan, ya Allah, sahabat saya lagi punya masalah gini, Allah saya mohon selesaikan masalahnya. Punten ibu bapak, setiap seseorang berdoa kepada Allah untuk orang lain, maka di situ ada malaikat mendoakan, ya Allah, untuk dia juga. Sebelum kau kabulkan doanya untuk fulan, maka untuk dia dulu kabulkan doanya. Sering ya? Maka Allah akan selesai urusan ini, baru Allah akan selesaikan urusan itu. Itulah orang musyrik tidak boleh mendoakan buruk-buruk sama orang lain. Kenapa? Karena ada malaikat yang mendoakan di situ. Maka orang hasad pun, dan orang hasad, ada nggak orang hasad sukses? Makin terpuruk. Kenapa? Ya Allah, dia sudah punya motor lagi, hancurin motornya, Allah hancurin motornya. Ada malaikat, ya Allah, dia dulu hancurin motornya. Dia dulu hancur motornya. Ya Allah, dia sehat, kapan sakit, ya Allah, sakitin, dia sakit. Allah kata, malaikat, ya Allah, dia dulu yang sakit aja. Maka orang yang hasad hidupnya gak pernah sukses. Kenapa? Karena dia tertembak dengan doanya sendiri. Tapi kalau orang yang berhijrah ini ingin sukses, banyak doakan orang lain. Coba konsep sekarang kan gitu. Oh, ternyata saya ini selama ini kenapa belum selesai masalah kurang ini ya. Tadi saya sampaikan, mungkin niatnya, mungkin dengan mengatakan kayak tawakalnya, mungkin doanya, mungkin tidak terlalu yakin apa yang Allah berikan itu terbaik buat kita. Begitu ada sesuatu terjadi, alhamdulillah ini terbaik. Alhamdulillah, wa'alau fi khair. Iya, jadi ketika kami punten, ini sedikit untuk gambaran ya. Bayangin kita ini yang punten sama dengan di sini juga panitia juga waktu menjemput kemana? Ke bandara gitu kan? Kita jam 2:30 sudah berangkat, datang ke sana, sudah cukup antri. Begitu datang, tiba-tiba, maaf, hari ini nggak penerbangan. Begitu kita dengar apa nggak ada penerbangan, saya sama Umi di situ, nggak ada penerbangan. Marah enggak, kecewa enggak, cuma bilang, kenapa ada penerbangan? Oh, nggak ada. Hasbi Allahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Kenapa? Ini yang terbaik buat kita. Ya sudah, diam saja. Iya. Cuma dengan mengatakan ya sudah selesai. Tinggal diinformasikan. Ke sini bagaimana solusinya? Ternyata di sini juga cepat tanggap dengan mengatakan, cari solusi, udah selesai. Subhanallah, tuntas semuanya. Kenapa? Apapun yang terjadi buat kita adalah terbaik. Haram hukumnya, pegang baik-baik nih. Haram hukumnya ibu bapak ketika ibu bapak melakukan sesuatu terjadi lalu ibu bapak bilang gini, coba kalau kemarin begini, nggak begini, haram itu hukumnya ibu. Ingat ini akidah ini. Akidah. Kenapa? Seakan-akan yang mengatur hidup anda itu bukan Allah, tapi siapa? Kita. Misalnya dia bilang berangkat yuk jam berapa? Kita berangkat jam 2 aja. Istrinya bilang jam 3 aja. Jam 2 aja, jam 3. Jam 2 berangkat. Berangkat. Ibu nggak boleh bilang gini. Coba kalau tadi berangkat jam 3 Pak. Nggak boleh. Emang ibu yang atur kehidupan? Sebaliknya, kata ibunya mengatakan jam 2, bapaknya bilang jam 3. Jalan jebret tabrakan. Masalah.
Tiba-tiba suaminya bilang, kan kamu udah bilang jam 3 berangkatnya. Enggak boleh. Qadarullah, emang kalau jam 3 berangkat dijamin selamat. Siapa tahu berapa jam 3 berangkat malah nyemplung dan mati semuanya. Kita nggak tahu Bapak. Jadi nggak boleh mengatakan infa'altu lakada. Infa'altu kada. Kalau aku mengerjakan ini pasti begini. Coba kalau nggak begitu pasti begini. Nggak boleh Ibu Bapak. Apapun yang telah terjadi katakan qadarullah. 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 Kalau sudah mengetahui semua yang Allah berikan kepada kita kebaikan, kita akan selalu senyum menghadapi dunia ini. Kenapa? Ada rahasia Allah yang Allah berikan kepada kita. Ada rahasia, ada rahasia, ada rahasia. Masya Allah, indah sekali. Kata-kata yang indah sekali. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah. Sebagai ikhtitamnya saya pernah terjadi. Punten. Waktu itu kita mau parkir dari jauh itu sudah parkir. Saya sudah bilang, karena susah parkir. Waktu ada acara dulu tuh Antv, zaman Antv dulu kan, syuting-syuting di luar. Akhirnya karena ada tempat yang kosong, saya katakan sama teman saya, kamu tahan dulu itu, biar bisa parkir di sana karena susah. Teman saya sudah jaga di situ parkir. Saya masih jauh di jalan. Mobil, saya ngambil dulu mobil buat parkir sini. Teman saya udah jalan. Tiba-tiba ada mobil maksa. Gitu kan? Oh, teman saya bilang, buat parkir saya Pak, buat saya. Jangan-jangan saya di sana. Karena mobilnya sudah datang di sini saya. Cepat parkir, jangan bikin macet, gitu kan? Enggak, ini mobil saya juga mau kesini. Jangan boleh, saya. Dibentaklah. Terus satu orang turun. Udah, satu orang tuh maksudnya kan dia 2 orang. Akhirnya teman saya tuh keluar. Mobil tuh pindah dari situ. Saya sakit hati. Udah di-booking parkirnya, dipanggil orang. Ya, saya bilang, saya sempat naik. Kenapa kamu nggak tahan? Udah, cuma dia maksa. Ya sudah. Kita parkirin agak jauh. 7 mobil saya jalan. Itu mah ibu. Baru saya lewat situ berapa menit, pohon gede tunggangku hancur mobil itu. Saya katakan subhanallah, kalau saya memperbaiki mobil hancur gini nggak mampu. Kalau dia mah kelihatannya juga orang kaya, hancur mobil dia nggak ada masalah. Saya katakan Allah bilang mengatakan kamu jangan di sini, di sono parkirnya, di sini ada pohon jatuh. Coba mau marah-marahan tadi mau nggak kira-kira? Bisa, tapi apa? Wah semuanya. Kenapa? Tenang. Ada sesuatu yang Allah berikan rahasia untuk kita. Saya pahami Ibu Bapak ya. Jadi untuk masalah meninggalkan maksiat karena maksiat pembawa malapetaka, kehijrah itu adalah menunjukkan seorang yang beriman. Tapi ada beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ingat sekarang ini, ingat saja. Kalau ingat tempe, ingat apa? Ingat kebaikan yang Allah berikan. Jadi jam pulang tadi ngaji judulnya apa? Tahu tempe, saya dengar apa? Ngaji tempe.